cuma dua nih. Hah? Cuma dua? Kak Ninit itu tadi kan ada 3, yang satu kemana? Nah, yang satu mau kemana? Itu apa? Itu pokoknya itu. Kak Ninit dari tadi ganti dong Kak. A, I, U, O. Ini pasti ada yang something wrong nih. Kemana yang satunya? Kita kan butuh untuk media belajar. Ya itu. Redor. Kamu bikin aku kaget. Ayo, kemana yang satunya? Kak, aku tuh nggak suka ikan yang satunya. Ya aku taruh di bawah. Aku bawa 2 ini bagus-bagus. Tuh kan? Loh, kok? Beneran aku kasih tahu ya Kak, ikannya itu jelek banget, beda sama yang 2 ini. Jadi ya terpaksa aku taruh di bawah aja. Kemarin bahkan aku kasih makan ini yang 2 ini banyak-banyak. Terus yang satunya biarin aku suruh puasa, jadi dia nggak makan. Ih, Kak Ninit kasihan dong ikannya. Nit, nggak boleh begitu. Ini bukan masalah Ninit suka atau enggak. Kan beberapa hari yang lalu Ninit sudah sanggupi bawa 3 ikan. 3 ikan. Iya, kita mau belajar bersama menggunakan 3 ikan. Iya, aku tanggung jawab Kak, tanggung jawab. Aku bersihin ikannya, tak mandiin. Terus tempatnya ini tak bersihin juga, tak kasih makan. Terus Lah, tadi katanya ikan yang satu nggak banyak dikasih makannya. loh iya, kadang-kadang dia kan harus berpuasa, diet gitu. Ninit kayaknya lupa sama Daud nih. Kenapa Daud? Nah, lupa toh? Daud yang mana? Daud yang di Alkitab Kak Ninit, bukan tetangga. Oh iya. Daud yang kecil mundil-mundil yang ngelawan si gede, si Goliat, iya kan? Nah, itu ingat. Iya wajar lah. Aku kan banyak pikiran jadi kadang-kadang lupa. Gayamu nih. Nit, sini Kak Denny kasih tahu. Apa Kak? Tanggung jawab itu nggak bisa dilakukan seenak gue. Kalau Ninit sudah bertanggung jawab, harus menyelesaikan segala pekerjaannya sampai selesai. Nggak ada ceritanya anak Tuhan mengerjakan tanggung jawab dengan pilih-pilih pekerjaan yang dia suka. Iya, tapi aku tuh maksudku itu begini loh Kak. Aku pengen... Tunggu dulu nih, ini belum selesai. Tadi kenapa Kak Denny cerita tentang Daud? Siapakah Daud? Dalam 1 Samuel 17 ayat 12-20, Daud adalah anak bungsu Isai. Ia mempunyai 7 saudara laki-laki. Pada waktu itu, Tuhan telah menolak Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Kemudian, Tuhan mengutus Nabi Samuel kepada Isai, karena 1 anaknya akan diurapi menjadi raja untuk menggantikan Saul. Ternyata, 7 kakak Daud tidak dipilih Tuhan. Lalu, Samuel bertanya kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Nah, kalian sudah bisa menebak kan siapa yang dipilih Tuhan? Tahu? Nah, benar. Tuhan memilih Daud yang masih imut. Imut? Alkitab mencatat bahwa pipinya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Tapi kalian tahu nggak berapa sih jumlah
kambing domba yang digembalakan oleh Daud? Aku tahu. Berapa? 2000. Kambing 2000. 100.000. Wah, banyak amat. Iya. Mau tahu nggak jumlah yang sebenarnya? Mau berapa Kak? Nah, waktu itu Daud disuruh ayahnya untuk menengok 3 kakaknya di medan pertempuran dan mengantar makanan untuk mereka. Kakak Daud bertanya, "Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Kalian tahu nggak artinya dari 2-3 ekor itu apa? Bukan 23 loh, tapi hanya 2 atau 3 ekor saja. Artinya, kambing domba yang digembalakan Daud sedikit banget jumlahnya. Terus, karena jumlahnya hanya 2 atau 3 ekor, kemudian Daud disuruh ayahnya untuk menengok dan kirim makanan ke kakaknya. Apakah domba kambingnya ditinggal cul begitu saja? No, enggak. Kita baca yuk di 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya kepada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Hebat kan Daud? Iya dong, keren, hebat. Artinya Daud orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Walaupun dombanya cuma 2 atau 3 ekor saja. Beda sama gembala-gembala yang diberi tanggung jawab 2.000, 3.000, 5.000 ekor. Kesannya keren gitu. Iya kan? Iya, kesannya keren kalau domba-dombanya banyak. Iya kan Kak? Nah, dari cerita Daud, kita bisa belajar bahwa Daud itu bertanggung jawab kepada tugas-tugas yang diberikannya. Kita harus mencontoh tuh si Daud. Nah, kalian tahu nggak? Daud itu nggak main-main loh tanggung jawabnya. Padahal kambing dombanya kan sedikit, tapi dia itu menjagai kambing dombanya dari serangan singa atau beruang. Dia akan melawan singa itu kalau ada singa atau beruang yang mau makan kambing dombanya. Nah, kamu bisa bayangin kan, Daud mempertahankan seekor domba, padahal ada singa yang akan menerkam dia. Dia harus bertaruh nyawa untuk mempertahankan dombanya. Ih, ngeri ya Kak. Iya, singa. Daud melakukan tanggung jawabnya dengan well. Dan dia ambil resiko loh, diterkam oleh singa saat menyelamatkan dombanya. Selain itu, Daud itu juga sabar. Setiap pagi, domba-dombanya yang sedikit itu dibawa ke rumput yang hijau untuk diberi makan. Sedangkan yang Ninit lakukan tadi, aduh, bikin Kak Denny sedih. Harusnya nggak boleh membeda-bedakan ikan hanya karena nggak suka warnanya. Itu kan tanggung jawab Ninit. Iya, aku jadi salah ya Kak ya? Iya, salah. Harusnya nggak boleh membeda-bedakan gitu. Aduh, aku jadi merasa bersalah sama ikan itu Kak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting jangan diulangin lagi ya. Iya, aku jadi kasihan sama ikan yang jelek itu Kak. Oke deh. Kita. Yuk, kita sekarang baca Matius 25 ayat 21. Ayat ini merupakan pujian Sang Tuan kepada hamba-hamba yang memakai 5 dan 2 talentanya dengan baik dalam perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi, kita semua kalau melakukan segala sesuatunya
harus dengan setia dan tanggung jawab. Tadi ayatnya di mana, Kak? Ayatnya ada di Matius 25 ayatnya 21. Oh, oke. Ayo teman-teman, kita ucapkan bersama. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang sebaik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kita lihat Daud, dia melakukan perkara-perkara kecil dengan setia dan tanggung jawab. Makanya Tuhan percayakan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Dia menjadi raja, ya kan? Iya, Kak. Nah, sekarang Ninit sudah paham kan? Iya, Kak. Aku sudah paham sekarang. Aku janji tidak akan melakukan yang kayak gini, maksudnya menyepelekan gitu. Maafkan aku ya, Kak. Aku berjanji mulai saat ini tanggung jawab apapun aku harus menyelesaikan dengan baik. Tidak boleh menyepelekan pekerjaan-pekerjaan kecil, apalagi membeda-bedakan. Wah. Nggak apa-apa. Yang penting Ninit sudah tahu kekurangan dirinya tentang tanggung jawab. Iya, Kak. Kak Ninit, ini mengingatkan aku loh, gak boleh main-main sama tanggung jawab. Teman-teman, jangan main-main sama tanggung jawab ya. Walaupun yang kita kerjakan terlihat kecil dan sepele, tetapi kita harus mengerjakannya dengan setia dan bertanggung jawab. Iya, Renata. Yuk kita berdoa. Teman-teman, yuk kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran yang kami terima hari ini dari Daud. Daud setia dan bertanggung jawab menjaga domba kambingnya yang hanya 2-3 ekor saja. Aku mau seperti Daud, Tuhan. Jika aku punya tugas, aku akan mengerjakannya dengan baik. Mungkin tugasku kelihatan kecil dan tidak berarti, tapi aku mau setia, bertanggung jawab mengerjakannya. Tuhan Yesus, tolong aku ya. Amin. Amin. Nit, mau kemana? Ambil ikan di bawah. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Waduh, berarti apa yang aku lakukan tadi salah ya, Kak?
yang membuat aku tidak bertanggung jawab. Iya nih, jangan diulangin lagi ya. Kak Didit, jangan diulangi lagi ya. Wow, 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 oke, oke, oke. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang